Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 5, tema 2, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar organ pernafasan manusia ya, tapi kita menggunakan kalimat tanya di halaman 16 sampai dengan 19. Untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa klik di kolom deskripsi ya. Di scroll ke bawah, lalu nanti dicari kelasnya kelas berapa dan tema berapa. Nanti akan muncul biru-biru seperti ini, itu bisa diklik, nanti akan dialihkan ke playlistnya. Atau bisa juga di kanan atas ini, adik-adik klik, nanti akan muncul playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik. Kamu telah membaca bacaan sistem pernafasan pada manusia. Dari bacaan tersebut, buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Dari pertanyaan tersebut, tuliskan jawabannya. Lalu, tuliskan pertanyaan dan jawabmu dalam bentuk tabel seperti ini. Ya nih, ya apa, kemudian ini kapan, di mana, bagaimana, mengapa. Ya. Nah, kita akan menjawab di sebelah kanan ya adik-adik ya. Yang pertama pertanyaan apa? Ya, di sini. Nah, di pertanyaan apa, Kak Rina mulai dengan pertanyaan apa saja organ pernafasan pada manusia. Jawabannya, organ pernafasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Lalu yang kedua, apa zat yang diambil tubuh saat kita bernafas? Yaitu oksigen. Kemudian yang berikutnya, apa fungsi rambut yang terdapat di rongga hidung? Nah, fungsinya adalah untuk menangkap kotoran. Lalu apa jenis tulang yang menyusun organ laring? Yaitu tulang rawan. Berikutnya, apa nama organ yang merupakan percabangan dari bronkus? Nah, dia adalah bronkiolus ya. Nah, ini kalau misalnya jawabannya kepanjangan, adik-adik boleh pilih aja. Ya, ini kan Karina ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau adik-adik mau 2 aja, disesuaikan aja ya. Kalau kebanyakan ya adik-adik ya. Kemudian sekarang yang kedua, di mana? Di mana udara pernafasan pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia? Nah, pertama kali masuk di rongga hidung. Lalu yang kedua, di mana persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan di bagian belakang? Persimpangannya adalah di bagian belakang terdapat nih, persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang terdapat di bagian faring. Lalu di mana letak alveolus? Di dalam paru-paru. Kemudian di mana terdapat jaringan yang disebut silia? Ya, dia terdapat di dalam trakea. Lalu di mana letak organ laring atau tekak? Nah, dia ada di bagian belakang faring. Lalu kapan? Kapan udara pernafasan yang masuk ke dalam tubuh disaring? Nah, udara akan disaring saat berada di rongga hidung. Kapan udara yang masuk ke dalam tubuh dilembabkan? Yaitu saat berada di selaput hidung. Kemudian, kapan debu-debu dan bakteri yang masuk didorong keluar? Yaitu saat melewati jaringan silia. Kemudian, kapan terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Yaitu ketika di dalam alveolus. Lalu, kapan oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus? Yaitu saat berada dalam paru-paru. Yang keempat adalah mengapa. Yang mengapa ini pertama, mengapa manusia bernafas? Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Kemudian mengapa manusia membutuhkan energi dari makanan? Energi dari makanan dibutuhkan untuk menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Kemudian, mengapa di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal? Jadi, ini untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk adik-adik bersama udara. Kemudian, mengapa pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia? Nah, jadi dia adalah untuk mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Kemudian, mengapa oksigen, ini oksigen ya adik-adik ya. Mengapa oksigen dibutuhkan tubuh? Nah, dibutuhkan tubuh adalah untuk mendapatkan energi dari makanan. Dan yang kelima, bagaimana? Bagaimana cara udara masuk ke dalam tubuh manusia? Jadi, udara masuk ke dalam tubuh manusia melalui proses bernafas.
Bagaimana kotoran yang masuk bersama udara pernafasan disaring? Jadi dia disaring oleh rambut-rambut pendek dan tebal yang terdapat dalam rongga hidung. Kemudian bagaimana proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Jadi proses pertukarannya adalah saat udara berada di alveolus. Kemudian bagaimana proses gas karbon dioksida keluar dari tubuh? Nah, gas karbon dioksida keluar dari tubuh melalui pembuluh darah yang masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Kemudian bagaimana cara oksigen diserap ke dalam tubuh oleh paru-paru? Jadi diserap melalui pembuluh darah halus. Nah, itu ya adik-adik ya kalimat tanya yang digunakan untuk teks bacaan pernafasan manusia. Lalu berikutnya buatlah bagan kerja organ pernafasan manusia. Tuliskan di selembar kertas karton ya, nanti akan dipresentasikan di pembelajaran 5. Ini contohnya seperti ini. Ya, adik-adik ya. Jadi, ini ada bagian-bagian dari organ kerja pernafasan manusianya, ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!